Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran daring. Kali ini Bapak menemui kalian lewat materi pembelajaran tentang browser. Nah, kalian harus paham dan harus tahu di sini browser itu apa. Nama lain dari browser adalah software pengakses internet. Nah, dalam buku pegangan kalian pun dapat melihatnya. Kali ini Bapak hanya akan membahas beberapa browser yang sudah familiar. Tahu familiar? Familiar artinya sudah sering digunakan oleh orang karena cocok dengan para user atau para pengguna. Ada begitu banyak browser yang nanti kalian bisa temui di dunia maya ketika kalian melakukan browsing, ya. Nah, kita akan coba membahas secara sederhana keempat browser yang Bapak sudah tampilkan saat ini. Kalian pasti tahu browser apa saja yang ada di sini, ya. Ada Mozilla Firefox, kemudian ada Opera, ada Google Chrome, dan ada software pengakses internet yang merupakan bawaan dari Microsoft, yaitu Internet Explorer. Nah, kita akan coba membahas secara sederhana, ya. Ayo kita lihat slide yang berikutnya. Oke, anak-anak, saat ini kalian sedang melihat tampilan slide yang kedua, di mana slide yang kedua ini Bapak membahas tentang Internet Explorer. Tadi sudah Bapak katakan bahwa Internet Explorer ini adalah produk bawaan dari Microsoft. Nah, apa yang menjadi keuntungan ketika menjadi produk bawaan? Maksudnya adalah ketika kalian membeli sebuah perangkat, laptop ataupun PC, yaitu personal computer, ketika kalian sudah menginstal operating systemnya, yaitu Windows misalnya, nah, secara include atau secara langsung, maka Internet Explorer pun akan ikut terinstall. Jadi anak-anak tidak perlu mendownload atau tidak perlu menginstal terpisah Internet Explorer-nya. Itu yang dimaksudkan dengan produk bawaan. Kecuali kalian ingin mengupgrade-nya atau meningkatkan kapasitasnya. Misalnya Internet Explorer kalian sudah ketinggalan nih. Nah, Internet Explorer ada juga upgrade-nya, ya, ada versi-versi terbarunya. Nah, itu yang dimaksudkan di sini merupakan produk bawaan dari Microsoft. Kemudian, apa yang menjadi keuntungan lagi dari Internet Explorer? Di sini ada kestabilan, ya, kestabilan konektivitasnya. Artinya tidak terlalu banyak mengalami kendala ketika terhubung ke internet. Kalau misalnya browser yang lain, kalau kalian sering mengalaminya, mungkin loadingnya terlalu lama atau sering putus nyambung. Nah, kalau Internet Explorer ya cenderung stabil. Ya, bagi pengguna Internet Explorer mungkin ini menjadi satu keuntungan tersendiri, ya. Nah, kalian pun bisa membandingkannya dengan software pengakses internet yang lain ketika kalian nanti melihat-lihatnya. Oke, baik. Bapak akan lanjut dulu ke slide yang berikut, ya. Slide berikutnya adalah tentang Mozilla Firefox. Nah, Mozilla Firefox ini sampai saat ini juga masih memiliki banyak pengguna setelah software pengakses yang akan kita lihat. Nah, ini boleh dikatakan adalah software pengakses internet kedua yang juga familiar. Familiar tadi sudah Bapak sebutkan, kan? Nah, apa yang menjadi keuntungan dari Mozilla Firefox? Yang pertama, tampilannya sederhana. Kalau kalian lihat gambar logonya, nah kalian sudah pasti bisa menebak
itu kira-kira gambar apa ya? Apakah itu sebuah hewan? Hewan apa? Nah, itu mungkin kalau secara sepintas itu seperti hewan rubah ya, tapi rubahnya berapi. Nah, contoh itu kalau kita lihat logonya. Nah, kita akan membahas keuntungan yang lain, yaitu baik untuk download dan upload. Nah, ini menjadi salah satu keuntungan juga dari Mozilla Firefox, sehingga sampai saat ini pun masih banyak yang menggunakan ya. Kemudian memiliki tab baru dalam satu Windows. Artinya tab baru itu ketika kalian ingin membuka search engine, nah nanti kita akan membahas apa itu search engine ya. Kalian kan biasa surfing nih. Nah, apa itu surfing? Nah, pasti masih banyak istilah-istilah yang lain. Nah, ketika kalian misalnya menggunakan search engine misalnya Yahoo, Google, tentu kalian ingin membuka tab baru, jendela barunya maksudnya ya. Nah, itu kalian bisa mengklik tanda plus di bagian atasnya. Nah, di mana letaknya? Kita akan pelajari lagi bersama-sama. Kemudian apa yang menjadi keuntungan dari Mozilla Firefox lain, yaitu nah ini yang menjadi salah satu keunggulannya yang paling bagus, penggunaan memori komputer yang kecil. Nah, jadi dia tidak banyak menggunakan space dalam komputer karena memorinya yang kecil. Jadi bagi yang ingin mendownload sesuatu dan sebagainya, nah memori komputer kalian jangan khawatir tidak akan full karena dipakai oleh Mozilla ya. Ini Mozilla kecil ya. Nanti kalian akan lebih banyak lagi melihat keuntungan-keuntungannya ketika kalian surfing di dunia maya. Oke, kita next dulu ya ke slide yang berikut. Slide berikutnya Bapak bahas tentang Opera. Nah, Opera ini juga merupakan software pengakses internet yang user friendly ya, atau familiar ya. User friendly itu artinya bersahabat dengan penggunanya ya. Nah, Opera ini tampilannya canggih dan modern. Canggih dan modernnya seperti apa? Nah, bagi yang sering menggunakan pasti akan tahu ya. Apalagi Opera juga ini sudah banyak versi-versi terbarunya. Pada versi-versi sebelumnya, Opera ini memang memiliki kekurangan, yaitu gampang disusupi oleh virus. Tetapi setelah dilakukan perbaikan sana sini, Opera saat ini malah memiliki banyak kelebihan-kelebihan yang lain. Contoh, secara langsung ia bisa ditambahkan dengan beberapa aplikasi yang mendukung. Jadi bisa ada tambahan yang namanya add-on-nya. Nah, di add-on itu bisa langsung kalian tambahkan misalnya YouTube, WhatsApp dan sebagainya. Kemudian di Opera juga ini memiliki tab menu dalam satu Windows. Baik, itu mengenai Opera. Nah, kita akan melihat slide selanjutnya. Nah, yang berikut ini adalah software pengakses internet yang sampai saat ini memegang pangsa pasar tertinggi. Yaitu apa? Nah, yaitu Google Chrome. Google Chrome ini sangat banyak dipakai oleh orang karena sangat familiar ya. Sampai saat ini Google Chrome itu di mana-mana di dunia masih lebih banyak digunakan. Memang di beberapa negara-negara seperti di Eropa, misalnya ada yang software pengakses internet yang pertama yaitu Netscape Navigator. Nah, nanti kita akan bahas juga ya. Nah, ini juga banyak digunakan oleh orang-orang yang ada di sana. Tapi untuk Google Chrome secara dunia ini banyak sekali yang pakai ya. Nah, apa yang menjadi keuntungan atau kelebihan dari Google Chrome? Pertama, memiliki tab menu yang terletak di atas Windows. Nah, Google Chrome inilah yang memprakarsai adanya tab menu yang terletak di atas Windows ya. Kemudian tiap tabnya memiliki pemrosesan sendiri ya. Ada pengaturan-pengaturannya. Kemudian lebih cepat dan aman. Ini juga yang menjadi salah satu kelebihan
kenapa banyak user yang menggunakan Google Chrome ini? Di samping aplikasi ini user friendly, artinya bersahabat dengan aplikasi-aplikasi yang lain, ya, itu yang disebut user friendly. Oke. Nah, untuk sementara pembahasan mengenai software pengakses internet Bapak cukupkan dulu. Nanti di lain waktu Bapak akan membahasnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kemana? Nah, kita lihat ya. Nah, ada tugas sederhana yang Bapak berikan kepada kalian, ya, dari pembahasan keempat software pengakses internet yang tadi sudah Bapak bahas dengan kalian. Silahkan disimak baik-baik tugasnya, yaitu yang pertama mencari kelebihan dan keunggulan dan kekurangan dari keempat software pengakses internet yang telah kita pelajari, yaitu ada Mozilla, Opera, Internet Explorer, dan Google Chrome. Atau kalian juga bisa mencari 4 software yang lain yang kalian nanti lihat di internet. Misalnya ada Netscape Navigator dan sebagainya lah, ya. Kalian pasti akan mendapatkan banyak. Nah, kalian silakan mencari keempat software tersebut. 4 saja. Kalau kalian mau buat lebih dari itu sih tidak masalah, ya. Lalu kalian mencantumkan sumbernya, dari mana kalian mendapat software pengakses internet ini. Dari misalnya menggunakan apa ya, website-website, atau kalian juga menggunakan mungkin blog-blog orang. Nah, silakan kalian cantumkan sumbernya, atau dari YouTube juga, ya. Nah, kemudian kalian buat dalam bentuk dokumen. Dokumen itu ya misalnya menggunakan Microsoft Word, ya. Lalu Bapak sih paling senang kalau kalian mendesainnya. Jadi kalian mendesainnya itu baik dari covernya kah, atau kalian desain sendiri Microsoft Word-nya kalian, ya. Mau seperti apa tulisannya, bervariasi, yang jelas bisa dibaca, ya. Jangan sampai kalian masukkan jenis tulisan yang tidak bisa dibaca berupa simbol-simbol, atau termasuk warna teks. Atau kalian pakai warna teksnya putih, wah, apa yang bisa dibaca, ya. Kecuali latar belakangnya mungkin hitam, ya. Yang jelas Bapak sangat senang kalau kalian mendesain. Kalian kan pasti ahli mendesain, ya, di Microsoft Word karena sudah kebiasaan kalian. Yang jelas tugas ini tidak perlu banyak-banyak, ya. Kalian buat sendiri, ya, supaya kalian juga tahu bagaimana software pengakses internet yang lainnya. Lalu lihat nih, ada format yang harus kalian ketik di bagian atasnya. Kalau yang mungkin mau pakai cover boleh juga, mencantumkan foto kalian juga boleh, ya. Yang jelas Bapak mintanya ada 3 bagian ini. Lalu kalian kumpulkan tugas ini di jam pelajaran informatika hari ini. Kan materi Bapak kurang lebih ya tidak sampai 20 menit. Nah, setelah itu kalian memiliki waktu untuk mengerjakan tugas ini. Setelah selesai, boleh kalian upload. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Bapak berharap kalian tetap semangat, sehat, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye-bye.